Yang pertama rizki yang sudah dijamin, yang kedua rizki yang diusaha, yang ketiga rizki karena yang keempat rezeki yang tidak diduga-duga. Rezeki yang, dan ini afdolul rizki, rizki yang paling utama adalah rizki yang apa? Tidak diduga-duga. Lagi ngelamun, lagi ngelamun, tahu-tahu suami pulang kerja, Bu, dapat rezeki 10 juta, alhamdulillah. Itu namanya rezeki yang tidak diduga-duga, dan ini afdolul rizki. Ini rizki yang paling utama. Ini rizki yang Allah berikan kepada orang-orang saleh. Ini rizki yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang mulia, kepada para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu apa? Rizki yang datang tanpa diduga-duga. Kalau gaji bulanan diduga-duga, oh udah kegambar. Wah, ini tanggal 1 gajian, buat bayar ini sekian, buat belanja istri sekian. Tanggal 1 itu belum nyampe, pikirannya udah habis itu. Makanya rezeki yang terbaik adalah rezeki yang datang tanpa diduga-duga. Terus gimana Ustaz? Supaya kita bisa mendapatkan rezeki itu, Allah kasih tips. Di dalam surah ya, At-Talaq ayat 2 sampai ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kuncinya, resepnya cuma satu. Kalau pengen dapat rezeki yang datang tanpa diduga-duga, apa kuncinya? Yattaqillah, bertakwa kepada Allah Subhanahu. Takwa itu bukan barang tergeletak kemudian dibawa, bukan. Takwa itu setiap khotib Jumat pasti mewasiatkan takwa. Apa takwa? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Takwa itu mudah diucapkan, tapi sulit dilakukan. Makanya sekeras tenaga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Dan surga disiapkan bukan untuk orang lingus. Surga disiapkan bukan untuk jamaah al-falah. Surga disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ibu bapak bertakwa, berarti surga disiapkan untuk ibu dan bapak. Insya Allah kita menjadi calon-calon penduduk surga. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa setelah sholat baca doa, Allahumma rzuqna min haitsu la yahtasib. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rizki yang datang tanpa diduga-duga. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, karena kita mengejar waktu, ini baru 4, masih ada 4 lagi. Kemudian yang kelima, rezeki yang datang sebab istighfar. Rezeki yang datang sebab apa? Istighfar. Terutama, mohon maaf, para petani. Terutama para petani. Kemudian yang punya kebun, yang punya lahan, ya. Walaupun secara umum tetap istighfar itu akan mempengaruhi rezeki kita. Bahkan mohon maaf, kenapa doa kita akan seakan-akan lama diijabah oleh Allah? Sebab kita masih berlumuran dengan dosa. Makanya saya punya guru dikasih amalan, kalau duduk di antara 2 khutbah Jumat, ini sayangnya ibu nggak bisa ya, karena sholat Jumat bagi perempuan sunnah, bagi laki-laki walaupun kesunahannya akan menggugurkan kewajiban. Jadi kalau ibu sholat sunnah Jumat itu pulang nggak perlu sholat duhur,
karena sholat sunnah Jumat bagi perempuan yang hukumnya sunnah itu menggugurkan kewajiban sholat zuhur. Itu saya dapat amalan dari guru saya. Kalau duduk di antara dua khutbah itu nggak perlu doa banyak-banyak. Itu kan waktu mustajab. Cukup minimal engkau baca Sayyidul Istighfar. Baca apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani sampai akhir. Sebab apa? Jika dosamu, mohon maaf, dibersihkan oleh Allah, jangankan doa sampai menangis, kerentek hati. Tahu kerentek hati? Kerentek hati aja langsung Allah kasih. Syaratnya apa? Bersih dari dosa. Makanya caranya ketika di antara dua khutbah itu waktu mustajab, mintanya apa? Dosanya supaya dibersihkan. Dengan apa? Kata Nabi, istighfar paling utama adalah Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani sampai akhir. Sehingga ketika dosanya bersih, jangankan dosa sampai menangis, kerentek hati itu Allah kasih. RT lagi ngelamun, wah ini kayaknya hujan enak, langsung Allah turunkan berkah. Tapi syaratnya apa? Dosanya dibersihkan oleh Allah dengan apa? Sayyidul Istighfar. Jadi bahkan Nabi pun setiap hari nggak kurang ya, dari 100 kali. Itu sebenarnya bukan Nabi istighfarnya hanya 100 kali atau 70 kali, Nabi lebih. Tapi Nabi mengajarkan minimal umatku baca istighfar apa? 100 kali. Bahkan setelah sholat pun kita diajarkan apa? Astagfirullahaladzim atau astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Berapa kali? 3 kan? Habis sholat, bukan habis maksiat, habis sholat disuruh apa? Takutnya mohon maaf, lagi sholat ngelamunnya kemana-mana. Tadi lagi masak air, gasnya belum dimatiin. Lagi sholat mikirin utang, besok udah waktu bayar utang misalkan. Makanya setelah sholat dianjurkan oleh Nabi baca istighfar. Berapa kali? 3 kali. Boleh astagfirullah, boleh astagfirullahaladzim, boleh dikeraskan, boleh juga di. Itu yang kelima. Yang keenam, rezeki yang diberikan oleh Allah sebab sedekah. Sebab apa? Dan ini ada yang menarik nanti. Bahasa Al-Quran itu luar biasa. Di sini Allah tidak menyinggung bahkan dengan kata-kata sedekah. Di dalam surah Al-Baqarah 245. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Bahasa Allah luar biasa. Kalau kita sedekah nih kata Allah, itu engkau sedang menghutangi Allah. Barang siapa yang ini bahasa Allah sendiri, bukan kita. Wah maksudnya si Allah hutang kepada kita. Seakan-akan Allah akan mengatakan seperti ini. Hutang itu pasti di apa? Hutang itu wajib di. Kalau yang hutang Allah pasti dibayarkan. Pasti. Makanya bahasa Allah apa? Barang siapa yang memberi pinjaman kepada Allah, maka dengan pinjaman yang baik, artinya infak dan sedekah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan baginya, bahkan berlipat-lipat ya. Bahkan dengan lipatan yang begitu banyak. Jadi gini, ibaratnya gini Pak. Bapak atau ibu memberi hutang kepada orang yang amanah, orang yang adil, orang yang jujur. Kira-kira yakin gak hutangnya akan dibayar? Yakin, karena ini orang bukan orang sembarangan, orang yang amanah.
tidak pernah berkhianat. Sedangkan Allah memiliki sifat apa? Al-Amin. Allah zat yang bisa dipercaya. Allah zat yang keamanannya tidak diragukan lagi. Jadi kata Allah, ketika engkau bersedekah, Allah mengibaratkan engkau meminjamkan kepada Allah, dan ingat, Allah pasti akan membayar pinjaman tersebut. Kalau di dunia, mohon maaf, pinjam 100.000 dibayar 100.000, kecuali riba. Ya. Tapi di sini kata Allah, fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Allah akan melipat gandakan begitu banyak. Dan jangan khawatir kata Allah, Allah tidak mungkin mengingkari atas janji-janji. Jadi yang keenam para hadirin, ada rezeki itu yang datang sebab apa? Sebab sedekah. Dan ini bedanya orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Kalau orang beriman itu di pikirannya bukan hanya kali tambah, tapi ada istilah bagi, ada istilah bagi. Dan sebab membagi itu nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki yang berlimpah. Tapi orang yang tak beriman, pikirannya kali tambah, nggak ada pikiran bagi. Jadi jangan sampai sama kita dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, ada rezeki yang disebabkan oleh anak. Oleh apa? Anak. Jadi anak itu terkadang, bukan terkadang, membawa rezeki kepada kedua orang tuanya. Dan ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Dan ini sering terjadi, kita mendengar informasi di berita, di sosial media, orang tua membunuh anak-anaknya sebab khawatir ini anak gak bisa dikasih makan. Ada gak? Pernah dengar gak berita seperti itu? Anaknya dibunuh semua. Ini Allah jauh-jauh hari melalui lisan Nabi di dalam Al-Quranul Karim 1400 tahun lebih, Nabi mengatakan, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kau bunuh anak-anakmu sebab takut apa? Miskin. Dan ini terkadang, mohon maaf, ini juga terkadang kita nih yang sering sholat, yang beriman, terkena virus ini. Saya takut, anak saya nanti gak bisa kerja, anak saya nanti gak bisa makan. Ini Allah sudah jauh-jauh hari, jangan takut, gak perlu khawatir. Bahkan yang di dalam Al-Quran itu, yang kata Allah harus dikhawatirkan adalah engkau memiliki keturunan dan engkau tidak memperhatikan nanti keturunanmu menyembah siapa. Itu yang harus dikhawatirkan kata Allah. Jangan sampai engkau meninggalkan keturunan yang nanti tidak jelas akan menyembah kepada siapa. Oke, sekarang bapak ibu menyembah kepada Allah, tapi bisa nggak menjamin nanti anak cucu kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu yang kata Allah harus engkau prioritaskan. Masalah rezeki, kata Allah, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Hei, kamu lupa kata Allah, engkau ini semua yang memberi rezeki saya. Begitupun dengan anak-anakmu. Jadi seperti itu ya. Jadi ada rezeki itu karena apa? Jadi anak itu semua udah ada rezekinya masing-masing. Ya, udah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan khawatir, Ustaz berarti saya pengen punya anak 11. Ya gak gitu juga. Gak gitu juga. Kita harus oke lah, masalah rezeki pasti dijamin. Tapi bisa gak ngedidiknya? Bisa gak supaya semua menjaga sholat? Bisa gak supaya dia belajar ilmu agama? Dan sekarang betul Nabi mengatakan perbanyak keturunan sehingga orang muslim bertambah banyak. Betul, tapi ingat Nabi melalui Al-Quran juga mengatakan
Ya ayuhan nasuttaku, kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi, wahai manusia, apa? Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, jagalah dirimu dan keluargamu dari apa? Jangan cuma memperbanyak anak, nggak mau mandi, malah nanti akan dihisab oleh Allah. Kenapa orang anaknya banyak-banyak tapi nggak pernah dididik, nggak pernah diajarin ilmu, nggak pernah diajarin Jadi gitu ya, bapak-bapak, ibu, anak itu akan membawa rezeki kepada kedua orang tuanya serta kepada dirinya. Dan yang terakhir, ada rezeki yang Allah berikan sebab menikah. Yang terakhir, ada rezeki yang Allah berikan sebab apa, Bu? Sebab menikah. Sebelum menikah nggak punya rumah, pas menikah akhirnya punya rumah. Sebelum menikah nggak punya mobil, setelah menikah akhirnya punya mobil. Sebelum menikah penghasilannya 5 juta, setelah menikah kemudian menjadi 10 juta. Ustaz, tapi saya baca berita angka perceraian warga Indonesia itu disebabkan karena ekonomi. Karena apa? Artinya apa? Setelah menikah malah ambruk itu rezekinya. Jawab jangan. Jangan disalahkan menikahnya. Jangan disalahkan apa? Menikahnya. Tapi disalahkan apa? Individu, oknumnya. Karena ini janji Allah Subhanahu wa taala. Wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi. Menikah pada nikah. Nanti kata Allah, jika ada yang fakir, maka Allah yang akan memperkaya. Berapa banyak orang yang hanya menikah di KUA? Berapa banyak orang yang hanya menikah dengan mahar seadanya, sekarang menjadi sukses luar biasa. Sekarang diberi rizki yang berlimpah ruah. Dan berapa banyak orang yang menikah di gedung-gedung yang mewah, setelah itu akhirnya dibangkrutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti memang ibu punya anak perempuan, ya kalau mau menikahkan di hotel nggak apa-apa, masalah gitu. Artinya apa? Artinya kata Allah, jika ada seseorang yang menikah dalam keadaan fakir, Allah yang akan membukakan rezeki kepada mereka. Dan itu harus yakin. Biasanya yang akhirnya tidak diberi rezeki karena mereka ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dipikiran dia finansial. Oke, itu harus dipikirkan. Tapi orang yang beriman punya prinsip, orang yang beriman punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham Bapak-bapak Ibu? Jadi rezeki ada berapa? 8. Yang pertama, rezeki yang dijamin. Yang kedua, rezeki yang diusahakan. Kemudian yang ketiga, rezeki karena bersyukur. Yang keempat, rezeki yang tak diduga. Yang kelima, rezeki karena istighfar. Yang keenam, rezeki karena sedekah. Yang ketujuh, rezeki karena anak. Yang kedelapan, rezeki karena semakin. Jangan diterusin. Kalau ibu nggak paham, bapak langsung paham. Semakin apa nih, Ustaz? Semakin banyak menikah, semakin banyak rezeki, belum tentu ya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Jika engkau takut tidak bisa berbuat adil, maka yang terhormat dan yang paling mulia adalah cukup satu. Bahkan kalau orang habis akad nikah, itu biasanya ditanya sama penghulunya, ya, kamu udah punya istri belum? Setelah akad biasanya ada yang terkecoh, belum gitu. Padahal dia harus habis nikah. Kemudian apa yang wajib kamu lakukan? Bertanggung jawab dan berharap dengan istri saya
pernikahan ini sehidup semati, ya, sampai nanti akhir hayat yang memisahkan, itu dianjurkan. Wallahu a'lam bishawab.